Johan, mulai? Ya, kita mulai ya, Prof. Ya. Selamat siang kepada guru besar dan kepada rekan-rekan sejawat semuanya. Selamat datang pada kegiatan webinar PORI. Pada hari ini temanya kanker, the immune system, dan radiation therapy. Hari ini kita ada 3 pembicara. Pembicara pertama yaitu Dr. Alida Roswita Harahap, peneliti dari Lembaga Eijkman, seorang ahli patologi klinik. Beliau akan membawakan judul Basic of Immune System. Pembicara kedua, Dr. Tiara Bunga Mayang Permata, staf dari Unit Pelayanan Onkologi Radiasi RSCM dengan judul Radiation in the Era of Synthetic Lethality and Immunotherapy. Dan pembicara ketiga, Cancer Immunotherapy, a Practical Overview, yang akan dibawakan oleh Dr. Andika Rahman. Sebelum kita mulai acara webinar ini, kita akan mendengar kata sambutan dari Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia, Prof. Suhartati. Kepada Prof. Suhartati, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Dr. Henry Kodrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam keadaan saat ini, dengan adanya wabah COVID, kita harus banyak-banyak bersyukur. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini, dimanapun juga teman sejawat sekalian berada, dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebagai hal yang harus terus-menerus kita lakukan sebagai clinician dan ilmuwan adalah continuous development dan continuous improvement dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau profesionalisme dari bidang keilmuan kita yang dapat kita gunakan dalam memperbaiki terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan kita untuk masyarakat yang membutuhkan. Continuing medical education, continuing professional development harus terus dilakukan. Walaupun dalam masa pandemi COVID ini, tentunya kita dapat meluangkan waktu maksimal 2 jam setiap 2 minggu, dapat kita luangkan dan istilah insya Allah untuk tujuan di atas. Salah satunya adalah dalam bidang imunologi saat ini dalam kaitannya dengan kanker yang sangat berkembang dengan sangat pesatnya. Dan pada hari ini kita mempunyai kebahagiaan karena kita mendapatkan kunjungan dari 3 orang pembicara kita, yaitu tadi seperti sudah dikemukakan Dr. Alida, kita semua kenal. Siapa yang tidak kenal Dr. Alida sebagai pakar dalam imunologi? Kemudian newcomer, Dr. Tiara Bunga Mayang Permata, yang baru saja menyelesaikan PhD di Jepang, dan topiknya juga mengenai imunologi, dan tentunya adalah seorang clinician yang kita kenal saat ini yang juga sangat pakar di bidangnya adalah Dr. Andika Rahman. Banyak terima kasih kepada semua pembicara atas waktu dan sharingnya yang akan diberikan pada kita semua, termasuk kita semua harus belajar mengenai hal ini karena dunia itu terus berputar dan berjalan. Kalau kita tidak belajar tentunya kita akan tertinggal. Dan yang sangat terutama sekali, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua para peserta. Tadinya memang dikhususkan untuk anggota dari Perhimpunan Onkologi Radiasi, akan tetapi karena topik yang sedemikian menarik dan pembicara yang sedemikian pakar, tentunya juga diminati oleh sejawat-sejawat dari luar keilmuan onkologi radiasi, sehingga akhirnya kita buka untuk siapapun juga yang ingin mengikuti acara ini. Memang tidak disediakan, tidak kita harapkan terlalu banyak, kita targetkan sekitar 200 peserta dan agaknya saat ini sudah tercapai karena peserta yang saat ini mendaftar sudah hampir mendekati 250. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita dengarkan hari ini akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pasien-pasien yang menanti di luar sana membutuhkan uluran tangan kita. Dan sebagai akhir kata, selamat menikmati acara ini.
Mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tatik atas kata sambutannya. Sebelum kita memulai acara ilmiah, kepada para peserta, jika ingin bertanya setelah pembicara selesai presentasi, dapat bertanya langsung melalui fitur chatting dari media Zoom ini. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan mulai sesi pertama yang akan dibawa oleh Dr. Alida Harahap dengan judul Basic of Immune System. Kepada Dr. Alida, waktu dan tempat kami persilakan, waktunya 25 menit, Dokter. Ya, saya izin share screen. Itu rundown acara masih ada. Jadi, oke, terima kasih. Oke, saya pindahkan ke Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Topik saya agak saya tukar hari ini sedikit. Tadinya basic of immune system. Saya tukar menjadi imunologi karena sebetulnya ya sama saja. Kita lihat di sini bahwa sebetulnya imunologi itu adalah studi atau ilmu yang mempelajari mengenai kerja dari imun sistem, yaitu memberikan respons imun. Nah, respons imun inilah yang seringkali dikaitkan nantinya dengan berbagai keadaan klinis. Selain itu, sudah disepakati, sudah diakui oleh banyak orang bahwa imunologi ini adalah cabang yang cukup penting dalam bidang medikal maupun bidang biologi. Di sini kita lihat, saya tidak mulai dari hilir, saya tidak mulai dari hulu, saya mulai dari hilir, karena itulah yang terjadi pada saat ini di berbagai kalangan klinisi, yaitu berhadapan dengan pasien-pasien yang kalau dulu tidak dikatakan sebagai penyakit yang berkaitan dengan imunologi, maka saat ini ternyata kelainan-kelainan tersebut dikaitkan dengan respons imun, dalam hal ini melalui peranan dari inflamasi. Ya, kita lihat di sini banyak sekali penyakit-penyakit metabolik, artritis dan sebagainya, dan termasuklah di situ adanya kanker. Sebetulnya reaksi inflamasi ini memang kita butuhkan untuk proteksi, tetapi ini adalah respons inflamasi yang akut. Ya, yang akut, yang kalau berhasil mengatasi keadaan, dia akan memberikan kesembuhan kepada pasien yang bersangkutan. Akan tetapi ada rangsangan-rangsangan tertentu yang menyebabkan inflamasi tersebut berjalan berkesinambungan, menyebabkan keadaan kronis, ya, dan timbullah berbagai macam kelainan. Walaupun tadi saya katakan inflamasi akut itu seharusnya memberikan kesembuhan pada orang-orang tertentu karena keadaan tertentu atau sebab-sebab tertentu, baik disebabkan oleh individunya sendiri atau keadaan dari patogennya, ada kegagalan kadang-kadang walaupun itu inflamasi akut. Nah, kegagalan inilah yang kita lihat di klinik sebagai kasus-kasus septikemi, kemudian dilanjutkan dengan SIS, dan pada akhirnya terjadi multiple organ failure yang biasanya diakhiri dengan kematian. Ya, dan itu kita lihat di sini bahwa respons imun
diawali dengan imunitas natural yang terjadi segera setelah paparan dengan patogen, dan setelah itu, setelah 2-4 hari, terjadilah aktivasi dari respons imun yang spesifik. Jadi apapun sebabnya, respons imun ini, inflamasi inilah yang menimbulkan kelainan-kelainan yang kita kenal di klinik sebagai septicemia, SIRS, dan MODS itu. Ya. Jadi di sini kita harus sadar bahwa inflamasi itu harus seimbang. Tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan. Nah, celakanya pada keadaan kronis, sini saya perlihatkan perbedaan antara akut dan kronis, tapi yang ingin saya tekankan adalah yang bagian bawah ini. Pada keadaan kronis, kadang-kadang yang bersangkutan tidak menyadari bahwa ada respons inflamasi yang berjalan di tubuhnya. Karena lokal dan sistemik sign-nya itu sangat tersembunyi. Kalaupun sudah ketahuan, biasanya sudah pada stadium yang lebih lanjut. Ya, ini jadi balik lagi, chronic inflammation itu memang banyak sekali dikaitkan sekarang, karena itulah presentasi saya mulai dari ujung klinis, ya, termasuklah di situ cancer, baik itu kansernya sendiri maupun nanti mungkin entah Dokter Bunga atau Dokter Andika akan membahas bahwa intervensi terhadap kanser ini pun dapat menimbulkan respons inflamasi. Kok hilang ya? Kali di slideshow-nya ada? Bentar. Oh ya, oke. Tadi saya salah pencet, ini. Oke. Nah, jadi ini saya bukan mau nakut-nakutin, tapi kalau kita berhadapan dengan kasus dan kita saat ini ya banyak sekali yang dikaitkan dengan respons imun, artinya tentu ketidakseimbangan sehingga timbul gejala klinis. Karena itulah ada yang mengatakan bahwa imunologi itu adalah subjek yang sangat kompleks. Nah, saya ingin kita mencamkan ini, gambar ini, yang bukan untuk menakut-nakuti, supaya kita aware bahwa respons imun yang terjadi baik pada kanker ataupun pada kelainan-kelainan lainnya itu tidak sederhana. Jadi tidak bisa kita potong, kita katakan ini disebabkan oleh itu. Ya, banyak faktor-faktor lain di sekitarnya yang ikut berpartisipasi, tapi tentunya dengan kepintaran kita bisa memotong-motong, mengatakan ini karena itu menyebabkan ini. Ya, tapi tolong diingat ini, ya, gambar ini, bahwa sangat banyak pengaruh satu sama lain. Nah, sebetulnya yang tadi terjadi, yaitu yang respons inflamasi itu, diawali tentunya dengan adanya respons imun yang biasa. Ya. Kalau inflamasi itu boleh dikatakan adalah di fase efektor. Sebelum mencapai fase efektor itu, tentunya harus ada pemicunya dulu. Ya. Sini saya secara dulu umumnya begini, ya, bahwa respons imun itu akan menimbulkan imunitas yang dapat kita bagi menjadi imunitas natural atau innate dan imunitas adaptif. Di sini kita lihat saat
terjadinya imunitas innate dapat bekerja langsung karena memang komponen-komponennya sudah tersedia untuk bekerja melawan benda asing. Kita lihat sini ada kulit, ada sel makrofag, ada PMN, ada sel NK, itu mereka tidak perlu bersiap-siap dulu. Begitu ada antigen atau apa, mereka segera bertindak. Beda halnya dengan adaptive immunity. Untuk itu diperlukan waktu beberapa hari supaya sel-sel tersebut bisa bekerja sebagai efektor. Ini ngilangnya gimana? Sebentar, saya mau ngilangin foto. Oke. Ya, jadi kita lihat di sini yang bekerja nantinya untuk melawan apapun yang harus dieliminasi oleh sistem imun itu adalah antibodi atau sel T yang sudah menjadi sel T efektor. Tapi sampai saatnya mereka menjadi efektor itu diperlukan beberapa hari karena sistem imun adaptif ini perlu melakukan pengenalan, kemudian aktivasi, baru bisa bertindak. Tapi sebelum kita lanjutkan mengenai imunitas ini, saya ingin kembali ke sejarah, ya. Jadi bagaimana walaupun sekarang kita di era inflamasi, semua penyakit disalahkanlah inflamasi, tapi kita kembali ke hulu dulu, ya. Kita lihat pada tahun 1796, Jenner itu mempunyai observasi bahwa mereka yang telah terpapar dengan Cowpox akan mengalami proteksi terhadap smallpox. Cowpox itu kelainan yang bisa mengenai manusia tapi tidak fatal. Sedangkan smallpox itu fatal. Ya. Pada saat itu tidak ada yang namanya imunologi. Yang ada hanyalah coba-coba. Ada observasi, dicobakan, berhasil. Sehingga pada tahun 1979, jadi hampir 180 tahun kemudian, baru WHO berani memproklamasikan bahwa eradikasi smallpox itu sudah sukses. Itu pun dia tidak berani seperti sekarang, kita baru berapa hari COVID bilang udah bebas, itu pun WHO menunggu 3 tahun setelah kasus terakhir dilaporkan, baru berani bilang telah terjadi eradikasi dari smallpox. Nah, pada saat Jenner menemukan itu, belum tahu bahwa penyebab smallpox itu adalah suatu patogen yang kita kenal sebagai mikroorganisme, yang sekarang kita tahu bahwa mikroorganisme penyebab penyakit pada manusia dapat kita bagi menjadi bakteri, fungus, virus, parasit. Baru pada saat itulah diketahui adanya mikroorganisme ini. Kemudian Louis Pasteur mendevelop vaksin untuk kolera dan rabies tanpa mengetahui mekanismenya. Waktu itu belum ada imunologi. Nah, baru kemudian 1890 ditemukan antibodi. Dan juga kira-kira pada saat yang sama, Mesnikov menemukan fagosit. Nah, sinilah baru mulai kita melihat adanya komponen-komponen sistem imun. Belum ada yang namanya inflamasi. Walaupun sudah ada inflamasinya, tapi kita belum sadar. Ini perbedaan antara innate immunity dan adaptive immunity. Ini nama lainnya, natural, non-spesifik, yang adaptif itu acquired, spesifik. Nah, karakternya yang innate tidak mengenali antigen secara spesifik, tidak seperti adaptif. Kalau yang innate, dia mengenali beberapa kelompok antigen, nanti kita lihat gambarnya ya, dan responsnya bisa cepat karena dia sudah siap untuk bekerja, sedangkan yang adaptif agak lambat karena perlu adaptasi dulu dengan antigen yang baru masuk. Nah, keuntungannya pada yang adaptif,
Setelah selesai paparan tersebut dan telah diatasi infeksi misalnya, ada memori, sehingga pada kesempatan berikutnya kalau terjadi paparan yang sama, sel memori inilah yang akan memberikan respons yang lebih cepat. Komponen-komponennya bisa dilihat di sini, nanti kita akan lihat juga. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan di sini, perbedaan pengenalan antigen oleh adaptive immunity dengan innate immunity. Kita bisa lihat di gambar ini, ada 3 macam mikroba. Ya. Ketiga mikroba ini, ya, kalau dikenali oleh sistem imun yang ini, itu satu reseptor yang sama yang ada di permukaan makrofag misalnya, bisa mengenali berbagai macam mikroba, karena semua mikroba tersebut sama-sama punya manosa. Di sini yang digambarkan adalah reseptor manosa. Mau bakteri yang ini, mau yang tengah, mau yang kanan, sebetulnya beda-beda mereka. Tetapi semuanya punya manosa. Karena itu kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, maka tentara yang paling depan inilah yang akan segera bekerja karena tidak perlu pikir-pikir ini siapa dia. Ya. Berbeda halnya dengan adaptive immunity yang di kiri atas ini. Yang dikenali oleh reseptor antigen pada sistem imun adaptif adalah sebagian kecil dari molekul yang kita sebut sebagai epitop atau antigenik determinan. Kita lihat di sini bakteri ini yang 3 berbeda-beda yang tadinya bisa dikenali oleh reseptor yang sama pada innate immunity, pada adaptive immunity harus dikenali oleh klon limfosit yang berbeda-beda. Ya. Nah, karena itulah nantinya untuk tujuan diagnosis maupun misalnya terapi target, bukan komponen innate immunity yang kita bisa gunakan karena dia tidak spesifik. Tetapi komponen adaptive immunity inilah yang bisa kita manfaatkan karena sifat yang sangat spesifik ini. Sekarang kita masuk ke innate immunity. Tadi sudah digambarkan bahwa dimulai dengan adanya barrier fisik di permukaan tubuh kita, tentunya semuanya terbungkus kulit kecuali ada gangguan. Dan mekanisme killing selain barrier fisik ini, ada juga produk-produk yang berperan sebagai antibiotik lokal, antara lain adanya defensin dan katalisidin yang diproduksi di kulit. Di bagian epitel kulit ini pun ada tersisip berbagai macam sel imun yang secara natural akan bisa mengeliminasi antigen kalau sukses. Tentunya tergantung berapa banyak antigen dan berapa banyak bakteri yang ada itu, berapa virulen dia. Kalaupun kulit itu barrier pertama itu tertembus, di dalam tubuh kita ada sel-sel yang bisa berperan untuk innate immunity, yaitu makrofag dan sel NK. Dan ada lagi satu lagi sel PMN. Saya hanya menampilkan di sini bagaimana makrofag itu bisa membunuh bakteri yang masuk. Tadi sudah digambarkan bahwa bakteri atau mikroba itu akan dikenali oleh reseptor yang tidak terlalu spesifik ini, yaitu manosa. Dan kalau ikatan ini terjadilah rangsangan pada permukaan makrofag untuk menyebabkan terbentuknya lipatan ini. Dan ini nanti akan menjadi fagosom yang dilihat di sebelah. Ini petunjuk saya kelihatan ya? Kelihatan, Dok, kelihatan. Ya. Jadi karena ini terbentuk, jadi vesicle ini terbentuk dari lipid bilayer,
Dan di dalam makrofag itu memang sudah ada organel yang dibatasi juga oleh lipid bilayer yang di dalamnya terdapat enzim proteolitik yang kita sebut ini badan ini sebagai lisosom. Karena sama-sama lipid bilayer, bisalah mereka berfusi. Jadi fagosom yang tadi terbentuk dari permukaan makrofag akan berfusi dengan lisosom yang memang sudah ada di dalam makrofag. Karena mereka sudah bergabung, tentunya enzim proteolitik yang ada di lisosom akan terpapar pada bakteri ini, dan inilah yang menghancurkan dinding-dinding dari bakteri ini. Sehingga terjadilah killing dari mikroba akibat enzim lisosom di dalam fagolisosom. Tapi selain itu, karena adanya interaksi antigen dengan reseptornya ini, terjadi sinyal ke dalam sel. Sinyal itu antara lain akan mengekspresikan enzim inducible nitric oxide sintase. Enzim ini akan membentuk nitric oxide dari arginin, dan ada lagi enzim lain yaitu oksidase yang membentuk ROS dari O2. Dan kita tahu ini adalah bersifat toksik baik untuk bakteri dan kalau kebanyakan juga terhadap sel kita sendiri. Tapi tujuan dari terbentuknya NO dan ROS di sini adalah untuk killing dari mikroba. Inilah yang terjadi kalau ada ikatan antara mikroba dengan reseptor di permukaan makrofag. Sini digambarkan sebagai CD14 dengan lipopolisakarida. Dan ada lagi tentu sinyal yang dibentuk dari interaksi ini akan diperkuat oleh sinyal lain, yaitu adanya ikatan antara interferon gamma dengan reseptornya yang juga ada di permukaan makrofag. Sinyal-sinyal inilah yang mengaktifasi disintesisnya berbagai macam molekul untuk diproduksi. Molekul-molekul inilah yang berperan untuk fungsi makrofag. Di sini kita lihat ada oksidase yang diekspresikan, yang tadi sudah dikatakan untuk terbentuknya ROS, kemudian ada nitric oxide sintase. Kedua molekul ini diekspresikan dengan tujuan untuk killing dari mikroba. Tapi selain killing, makrofag juga mengekspresikan sitokin. Di sini ada beberapa dicontohkan. Sitokin ini akan membantu terjadinya reaksi inflamasi. Tadi saya sudah katakan reaksi inflamasi ini akan tujuannya proteksi. Dan selain itu juga sitokin ini akan menginduksi imunitas adaptif. Lain lagi adalah faktor-faktor pertumbuhan yang tujuannya untuk isu remodeling. Kita tahu kalau ada inflamasi, ada kerusakan jaringan, dan kerusakan itu harus diperbaiki. Ya. Maaf, Dr. Alida, 3 menit lagi ya. Hah? Habis ya? Hampir, Dok. Ya, oke. Jadi ini reaksi makrofag inflamasi. Di sini makrofag mengeluarkan kemokin sehingga bisa menarik PMN. Nah, mekanisme killing dari sel NK itu terjadi kalau sel NK itu tidak mengekspresikan MHC kelas 1. Karena MHC kelas 1 ini merupakan pasangan dari reseptor inhibitor pada sel NK. Jadi selama sel itu punya MHC kelas 1, dia tidak akan dibunuh. Selain itu ada komplement, ya. Nah, untuk adaptive immunity hanya ada 2 sel, yaitu sel B dan sel T. Ya, sel T tentunya ada subpopulasinya. Nah, sifat dari adaptive immunity ini dapat membedakan self dari non-self. Ya, sifat dari self dan non-self itu terjadi karena adanya toleransi, di mana pada pertumbuhan
limfosit di permukaannya itu ada diekspresikan reseptor, cuma sebelum limfosit itu matang, reseptor ini sudah berikatan dengan antigen. Kalau ikatannya kuat, sel itu menjadi apoptosis, itulah yang disebabkan oleh self antigen, sehingga nanti kalau sudah matang, limfosit itu tidak lagi punya limfosit yang bisa mengenali antigen sel. Oke, nah tadi sudah dikatakan ada fase pengenalan, aktivasi, efektor. Jadi inflamasi itu terjadi pada fase efektor ini. Ini kita lihat, salah pencet lagi saya. Nggak apa-apa, Das. Terus aja. Ya, oke. Ya, jadi kita loncat saja ke spesifisitas dari antibodi. Sebetulnya antibodi yang diproduksi sebagai reseptor antigen itu tidak peduli apakah ada antigen yang akan datang atau tidak, apakah antigen itu akan mengenali self antigen, dia tidak peduli, ya. Tapi nanti akan terjadi seleksi pada saat pematangan dan tiap sel B hanya mengekspresikan satu spesifisitas terhadap satu epitop. Apa yang dinamakan epitop adalah hanya sebagian kecil dari molekul. Sini ada contoh-contohnya. Ada molekul yang hanya punya satu, itu yang kita sebut hapten. Ada yang punya beberapa tapi cuma satu macam. Ada yang punya bermacam-macam, yang umumnya dipunyai oleh protein. Nah, yang mau saya katakan, antibodi itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia hanya bisa kerja sendiri untuk netralisasi. Selebihnya, antibodi ini harus bekerja sama dengan fagosit, dengan sel NK, dengan sel eosinofil, dengan komplement, ya. Jadi memang harus ada kolaborasi antara lain untuk opsonisasi seperti yang ada di gambar ini. Di sini digambarkan kerjasama antara sel T dengan sistem imun innate. Di sini sel T yang telah teraktivasi akan mengaktifasi makrofag dan sel B, tapi syaratnya harus ada ikatan erat antara mereka. Sehingga makrofag ini harus mempresentasikan antigen pada sel T, baru dia bisa diaktifasi oleh sel T. Demikian juga sel B harus mempresentasikan antigennya pada efektor sel T, baru bisa dibantu untuk membentuk antibodi. Kalau sel T sitotoksik, dia bukan membantu siapa-siapa, dia hanya menghancurkan sel target yang sudah terinfeksi atau yang mengalami perubahan seperti pada sel kanker. Mekanismenya juga harus terjadi ikatan, kemudian terbentuk lubang, dan lubang ini akan menyebabkan lisis akibat adanya gangguan osmotik, atau dia memasukkan enzim lain untuk menimbulkan terjadinya apoptosis, atau ikatan ini mengekspresikan Fas dan fasiligan yang kita tahu dalam sistem imun merupakan mekanisme apoptosis. Kanker sendiri sebetulnya tidak tiba-tiba jadi, tapi di sini kita lihat ada 3 fase. Ada awalnya menanglah sistem imun kita, kemudian dengan tergantung keganasannya itu akan terjadi equilibrium, cuma akhirnya kita akan kalah. Di situ kita peranan dari sistem imun melakukan imun surveillance, baik pada saat sel mengalami transformasi, membentuk suatu klon sel, ataupun sesudah terjadi kanker, imun surveillance ini tetap berjalan. Nah, sebagai penutup, saya akan menggambarkan peranan dari imunologi di medicine, baik untuk diagnosis karena sifat dari antibodi dan antigen yang spesifik ini, kemudian juga untuk terapi, mungkin nanti Dr. Andika akan membahas ini, baik untuk kanker maupun penyakit lainnya, dan yang paling banyak kita gunakan adalah sebagai alat untuk penelitian, karena sifat dari ikatan antigen dan antibodi yang spesifik.
baik dengan ELISA, Western blot dan segalanya. Tapi ini sekarang yang kalau dulu kita bekerja satu persatu dan memakan waktu, ini sudah bisa dibuat menjadi sesuatu yang high throughput, ya, dengan microarray, dengan macam-macam, sehingga kita bisa dengan cepat melakukan penelitian kita. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih, Dr. Henry. Ya, terima kasih Dr. Alida atas presentasinya. Saya kira presentasi Dr. Alida ini akan banyak memberikan penyegaran kepada para sejawat semuanya, karena saat ini imuno-onkologi memang topiknya sedang hangat-hangatnya. Dengan adanya ilmu dasar ini, tentunya kita harapkan bahwa kita dapat semakin lebih memahami imuno-onkologi ini. Kepada para peserta, jika ada yang ingin bertanya kepada Dr. Alida, dapat chatting langsung dengan Dr. Alida. Berikutnya saya ingin mengundang Dr. Mayang sebagai pembicara kedua dengan topik Radiation in the Era of Synthetic Lethality and Immunotherapy. Kepada Dr. Mayang, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, moderator yang saya hormati, Dr. Henry. Apakah suara saya terdengar dan slide-nya muncul, Dok? Slide-nya muncul dan suaranya sangat jelas, Dr. Mayang. Silakan, Dr. Mayang. Terima kasih, Dok. Yang saya hormati, Prof. Tati, para pembicara, Dr. Alida, Dr. Andika, seluruh guru-guru saya, Prof, Dok, anggota Polri yang terhormat, dan teman-teman sejawat yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Polri, terutama Prof. Tati atas kesempatannya yang luar biasa. Hari ini saya bisa berbagi di webinar Polri kali ini. Topik imunologi dalam kanker memang telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa tahun terakhir, dan betul yang tadi sudah disampaikan Prof bahwa kita harus terus mengikuti perkembangannya. Saya akan sharing saja tentang apa yang saya dapatkan dan pahami melalui riset dan studi saya. Saya yakin Prof dan dokter-dokter banyak yang juga lebih banyak menguasainya. Silakan nanti melengkapi atau menambahkan apa yang saya sampaikan. Saya hanya berharap sharing saya yang hari ini bisa diterima dengan baik dan dapat menjadi bahan diskusi atau setidaknya inspirasi untuk pendalaman riset atau aplikasi lebih lanjut di institusi kita masing-masing. Ya. Jadi pusat dari presentasi saya hari ini adalah sebetulnya lebih ke konsep synthetic lethality. Saya yakin Prof dan dokter-dokter semua sudah familiar dengan konsep ini, tapi kenapa saya pilih untuk fokus di sini? Karena jujur istilah ini punya cerita yang cukup membekas terhadap diri saya sendiri, karena ketika saya studi di Jepang dulu, itu sempat suatu kali diskusi dengan sensei-sensei, saya malu sekali karena saya nggak tahu sama sekali apa itu synthetic lethality. Dan ternyata konsep atau istilah ini adalah istilah umum dalam bidang onkologi yang kerap disinggung di seminar, diskusi ilmiah, ataupun di paper-paper publikasi. Nah, konsep ini berhubungan erat dengan hallmarks of cancer dalam pengembangannya, dan tentunya targeted therapy, dan mau tidak mau juga berhubungan dengan perkembangan di bidang genomic sequencing, dan ternyata semakin ke sini, semakin berhubungan dengan potensi radiasi dalam strategi ini. Jadi kita nanti akan mengulas sedikit di sini, dan tentunya kita akan menyinggung juga dengan imunoterapi yang menjadi fokus hari ini. Mari kita mulai dengan hal yang pastinya familiar untuk kita semua, yaitu hallmarks of cancer. Jadi kita tahu bahwa pada tahun 2000, Hanahan dan Weinberg mengeluarkan hallmarks of cancer pertama kalinya dipublikasikan, dan ini sangat membuka perkembangan di bidang onkologi secara cepat. Jadi ini adalah keunikan atau karakteristik dari sel kanker yang tidak ditemukan pada sel lain. Jadi di sini ada 6. Saya yakin semuanya sudah pernah membaca. Dan selanjutnya,
Ada tahun 2011, jadi 11 tahun kemudian mereka melengkapi lagi dengan tambahan ada 2 hallmarks baru dan juga karakteristik enabling tambahan 2. Jadi ini dalam 11 tahun sudah ditemukan lebih banyak lagi karakteristik untuk sel kanker. Jadi ini kalau kita gabungkan, kira-kira ada 10 poin yang ada di gambar ini yang bisa menjadi acuan kita. Nah, yang harus kita ingat atau secara sederhananya, bahwa hallmarks of cancer ini tentunya unique to cancer cells only. Di sel lain mereka nggak punya. Oleh karena itu, saat mereka mengemukakan hal ini, semua orang jadi terbuka wawasannya bahwa wah, hallmarks of cancer ini bisa kita targetkan menjadi target terapi kanker. Nah, target itulah yang berkembang menjadi target terapi. Nanti mungkin Dr. Andika akan memperbaiki atau menambahkan. Jadi dari target terapi ini bagaimana nanti muncul synthetic lethality. Nah, awalnya itu adalah hallmarks of cancer yang nomor 1, yaitu sustaining proliferative signaling. Itu salah satu karakteristik yang pertama. Dan karakteristik ini dipicu oleh adanya onkogen-onkogen yang kita tahu ya. Jadi gen-gen yang memicu terjadinya onkogenesis. Sehingga muncullah konsep yang disebut akhirnya bahwa sel kanker itu mengalami yang namanya oncogene addiction. Jadi dia seakan-akan ketergantungan dengan adanya onkogen, karena onkogen ini yang akan mempertahankan sinyal yang akan mempertahankan keberlangsungan hidup si sel kanker. Nah, oncogene addiction inilah yang menjadi dasar diberikannya target terapi. Jadi kalau kita targetkan onkogennya nanti sel kankernya mati, kira-kira gitu. Nah, ternyata tapi setelah berkembang banyak sekali challenge-nya. Yang pertama, tentunya very limited option. Sebanyak apa sih onkogen yang bisa sudah diketahui, lalu bisa dikembangkan menjadi obat, dan ternyata setelah dicobakan obatnya ada juga masalah resistensi terapi, lalu juga sangat panjang prosesnya dari lab sampai ke klinik, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, jadi akhirnya dikatakan oleh pada akademisi, wah kayaknya kita harus pertajam atau perluas lagi strateginya. Muncullah konsep synthetic lethality. Nah, jadi ternyata mungkin satu gen tidak cukup. Tadinya kan yang dijadikan target salah satu gen saja. Tapi mungkin karena itu tidak berhasil, orang mulai berpikir mungkin kita harus targetkan lebih dari satu. Jadi ini adalah konsep dasar dari synthetic lethality, bahwa kita harus membunuh atau menargetkan minimal 2 gen atau 2 pathway atau 2 molekul diantaranya yang jelas harus di level molekuler. Nah, misalnya kita lihat kita inhibisi gen A, sel kankernya masih hidup. Gen B juga masih hidup. Tapi ternyata kalau kita inhibit 2 ini, itu akan menjadi menimbulkan kematian sel. Jadi ini juga yang pertama kali dijelaskan sama sensei saya, karena saya sama sekali nggak tahu apa itu. Dia bilang mungkin Maya gampangnya easiest way itu bayangin aja misalnya sel kanker itu kakinya 3. Jadi kalau kita bunuh 1 dia masih berdiri karena masih ada 2 kakinya. Tapi kalau kita bunuh 2 dia jatuh. Gitu. Tapi tentunya sel kanker kakinya nggak 3, ada banyak. Tapi kita harus menemukan minimal 2 sebagai kombinasi. Oke, jadi dicobakanlah ini, onkogen 1, onkogen 2. Ternyata juga dianggap, wah belum berhasil juga. Jadi kita harus expand ke non-onkogen. Jadi onkogen tadi kan yang berhubungan dengan hallmarks nomor 1 ya. Sedangkan hallmarks of cancer ada banyak yang lain. Jadi bisa kita lihat di sini misalnya ada hypoxic environment, ada metabolisme, ada genomic instability termasuk ada oxidative stress, DNA damage. Jadi ini semua mulai jadi masukan jadi target synthetic lethality, sehingga options-nya itu sebetulnya menjadi tidak terbatas. Nah, karena kita bicara di level gen, jadi tentunya mau tidak mau perkembangan synthetic lethality ini juga tergantung dengan perkembangan gene sequencing. Jadi mungkin ini saya juga sudah pernah menyampaikannya di kesempatan lain bahwa ini berhubungan dengan perkembangan precision medicine.
Jadi dari mulai targeted terapi, lalu dikembangkan human genome, dan saat tahun 2003 tuh keluar sequence kromosom manusia yang lengkap, itu cepat sekali akhirnya sampai sekarang berkembang banyak institusi penelitian maupun pelayanan yang bisa melakukan sequence gen lengkap pada pasiennya. Sehingga kita bisa tahu gen apa yang dimiliki atau mutasi apa yang dimiliki oleh pasien ini, sehingga tentunya bisa kita cocokkan dengan strategi sintetik lethality yang ada. Dan tentunya bidang genomik ini semakin cepat berkembang, dan proyeksi tahun 2025 juga akan memberikan data atau storage data yang terbesar di dunia ini, mengalahkan astronomi yang saat ini memiliki storage data terbesar. Dan tentunya portal-portal data itu sudah semakin banyak. Selain TCGA yang biasa kita pakai di riset, ada ICGC juga, ini internasional. Dan kita bisa lihat di grafik dari awal dia membuka pengumpulan data sampai sekarang itu sudah bertambahnya signifikan sekali jumlah data yang mereka simpan. Nah, jadi kalau kita mengaplikasikan synthetic lethality ini, khususnya misalnya di uji klinis suatu obat. Dikatakan misalnya nih, kita akan melakukan uji klinis suatu obat, pokoknya ada sekelompok pasien, kita berikan obat, ada yang berespon, ada yang non-respon. Ini targeted terapi ya. Tapi sebetulnya ini kan tidak terlalu tepat, karena non-responder ini kita tidak sequencing gennya, kita nggak tahu apakah sebenarnya gennya itu cocok dengan terapi tersebut. Sehingga ini akan menyebabkan uji klinisnya dikatakan gagal. Padahal sebetulnya mereka mendapatkan unnecessary treatment. Nah, kalau synthetic lethality yang tadi, misalnya ini ada gen A dan gen B, kita bisa inhibit gen B, tapi kita harus sequence gen B. Gen A ini kita inhibit, gen B kita sequence. Kalau dia ada mutasi, ini kombinasi yang cocok. Nah, berarti pada kelompok pasien, kita harus sequence dulu nih. Misalnya yang biru nih, oh dia punya mutasi gen B. Berarti dia bisa diberikan obat target yang sedang kita uji klinisnya. Walaupun tentu yang biru nanti ada juga yang nggak respon, tapi hasil uji klinisnya jadi seimbang dan sebetulnya lebih tepat. Nah, model yang paling menggambarkan keberhasilan strategi synthetic lethality ini adalah mutasi BRCA dan PARP inhibitor. Jadi pokoknya kalau tentang synthetic lethality ditanya misalnya apa, ingat aja PARP dan BRCA. Jadi misalnya kita lihat di sini, pada sel normal itu ada dua-duanya, PARP dan BRCA. Kedua molekul ini berperan dalam DNA damage repair, walaupun pada jalur yang berbeda. PARP ini berperan pada base excision repair, dan BRCA itu pada double strand break repair, khususnya homologous recombination, HR. Nah, ternyata kalau misalnya pasien-pasien, tentu kita tahu ya, ada banyak pasien kanker, kita sering dengar, oh ada mutasi BRCA. Tapi dia sel kankernya tetap bisa hidup karena ada PARP yang mengambil alih fungsi DNA repair-nya. Sedangkan kita sekarang udah punya obat PARP inhibitor. Nah, tapi kalau misalnya BRCA-nya wild type atau tidak ada mutasi, sel itu juga tetap bisa memperbaiki diri. Lain halnya kalau misalnya terdapat dua-duanya. Jadi pada pasien yang memiliki mutasi BRCA, apabila diberikan PARP1 inhibitor, akan menimbulkan sel death. Inilah yang merupakan proof of concept-nya dari synthetic lethality. Dan ditemukan bahwa pada pasien, pada kelompok yang BRCA-nya itu mutasi, pemberian PARP inhibitor itu sampai 1000 kali lebih efisien dibanding yang BRCA-nya wild type. Jadi inilah yang menyebabkan orang mengagung-agungkan konsep ini karena keberhasilan di contoh PARP dan BRCA. Ya, ini jadi adalah salah satu contoh tentang kombinasi target synthetic lethality pada dua pathway yang paralel. Ada banyak tipe-tipe lain juga kalau tertarik untuk membaca lebih lanjut. Nah, tapi untuk PARP inhibitor sendiri butuh 10 tahun untuk akhirnya dia bisa masuk ke klinis. Nah, sekarang kita mulai masuk ke radiation research ya. Ini saya akan sharing aja. Tentunya radiation research ada banyak sekali, tidak akan tercover. Saya akan menyampaikan saja hanya sebagai trigger
yang cocok dimasukkan dengan konsep ini. Yaitu pada kali ini saya akan memilih radiation-induced DNA damage. Iya. Jadi misalnya kita tahu setelah terjadinya radiasi, ini secara gambaran simpelnya saja, terjadi double strand break atau DNA damage. Nah ini tentunya akan mengaktifkan adanya DNA damage signaling, lalu ada cell cycle checkpoint arrest di antaranya, dan ada dua pilihan, bagaimana selnya mau survive atau mati. Ya, nah kalau misalnya dia survive, kemungkinan dia akan survive kalau ada DNA repair-nya intact pada orang tersebut. Bagaimana menghindarinya? Misalnya kita berikan higher dose atau ada kita berikan repair inhibitor, baru dia akan mengalami cell death. Ini sebagai konsep awal yang sederhana saja. Nah, ini juga untuk mengingatkan saja kembali supaya kita bisa lanjut ke bahasan kemudian bahwa pada saat terjadi double strand break setelah radiasi itu ada minimal dua ini yang paling utama, yaitu non-homologous enjoining, NHAJ, dan HR, homologous recombinant. Ada kedua hal ini, dan ini tergantung dari cell cycle yang sedang dialami oleh sel tersebut. Dan NHAJ ini memperbaiki sebagian besar kerusakan yang terjadi. Jadi HR itu lebih sedikit porsinya. Kalau tidak salah lebih dari 70% itu akan diperbaiki lewat NHAJ. Nah, kalau kita bicara radiation research, walaupun kita di Indonesia belum punya heavy ion facility, tapi kita tidak bisa mengabaikan perkembangan keilmuan yang terjadi di bidang radiasi ini. Jadi misalnya kita lihat perbedaan DNA damage yang terjadi. Jadi kalau misalnya pada X-ray, ini double strand break atau DNA damage yang terjadi ini spot-spot random location seperti ini. Tapi kalau carbon, karena itu particle track, dia akan membentuk seperti garis seperti ini. Nah ini adalah DNA damage yang cukup khusus. Jadi ada beberapa keunikan yang terjadi apabila sel diradiasi dengan heavy ion. Yang pertama adalah terjadi cluster double strand break, yaitu ada double strand break yang terjadi multiple double strand break dalam lokasi yang berdekatan. Jadi ini DSB. Lalu yang kedua, terjadi juga complex lesion. Complex lesion itu ada double strand break, single strand break, dan base damage terjadi dalam satu lokasi. Ini penting juga karena setiap tipe kerusakan itu kan kita tahu akan memanggil pathway yang berbeda. Jadi tentunya akan lebih sulit diperbaiki karena dia harus memanggil berbagai macam molekul ke lokasi tersebut. Dan yang terakhir juga ada penemuan bahwa kalau heavy ion radiation itu dia bisa menimbulkan particle track kerusakan itu di antara dua kromosom yang berbeda. Jadi ini akan tentunya sangat rumit diperbaiki. DSB at chromosome boundary. Selain itu, di bidang repair pathway juga ditemukan bahwa misalnya heavy ion radiation itu akan diperbaiki melalui jalur HR. Jadi 90% double strand break yang diinduksi oleh high LET, heavy ion radiation, akan masuk ke jalur HR. Ini sangat berbeda dengan X-ray yang 70%-nya melalui NHAJ. Nah, dengan bekal tadi penemuan-penemuan di radiation research, kita bisa masuk selanjutnya ke synthetic lethality dan peran radiasi di dalamnya. Ini saya gambarkan sebagai untuk merangkum tadi, misalnya, ini kan kita tahu tadi kita sudah bicarakan bahwa double strand break repair itu salah satunya HR, molekulnya BRCA yang tadi kita sebut di synthetic lethality. Kalau dia mutasi, sel akan berpindah ke jalur BER pathway menggunakan PARP. Nah, kalau kita inhibisi dengan obat, akan terjadi synthetic lethality. Nah, masalahnya hanya sebagian kecil pasien kanker yang memiliki mutasi ini, kurang dari 1%. Jadi tentunya aplikasinya tidak sebesar yang kita inginkan. Nah, ini ada penemuan yang cukup menggembirakan atau menarik
very exciting di bidang kita radiasi. Ternyata ada sekelompok akademisi yang menemukan bahwa dengan radiasi itu, BRCA yang tidak mutasi ini, BRCA yang biasa, itu kan lokasinya di nukleus. Ternyata setelah diradiasi, lokasinya itu akan berpindah dari nukleus ke sitoplasma, jadi keluar. Yang secara tidak langsung itu akan menginaktifkan fungsinya. Jadi seakan-akan radiasi itu membuat mutasi BRCA. Ini tentunya masih di belum level klinis ya, cuman ini sangat potensial kalau menurut saya dan yang sering dibicarakan. Nah, barulah kita masuk, dia bisa pindah ke base excision repair, PARP, dan kita bisa inhibisi dengan obat, dengan PARP inhibitor, dan menyebabkan synthetic lethality dengan pemberian radiasi tanpa kita harus menunggu adanya mutasi BRCA. Jadi di sini seakan-akan radiasi itu berperan sebagai targeted therapy. Jadi ini sangat exciting menurut saya. Jadi wah, kok bisa begini juga gitu kita. Nah, masuk lagi tadi yang kita bicarakan tentang perbedaan X-ray dan heavy ion. Tadi kita tahu ya, radiasi X-ray kan kita masuknya kebanyakan ke NHEJ. Ini garisnya panahnya saya bikin 2, jadi maksudnya paling banyak ke arah sini. Dan kalau yang ke sini HR-nya cuma 1, karena cuma sedikit yang diperbaiki melalui jalur HR. Nah, sayangnya kalau kita berfokus di sini saja, NHEJ sampai sekarang belum banyak terapi target yang mentargetkan molekul NHEJ. Jadi ini belum banyak bisa kita modifikasi, sehingga sel kemungkinan masih survive juga. Gitu. Ini kemungkinan yang akan kita hadapi kalau kita mencoba. Nah, tapi kalau misalnya kita coba dengan karbon, high LET radiation, ini akan berpindah nih. Yang 2 nih, jadi kebanyakan 90% akan masuk ke jalur HR. Jadi dia pindah ke sini, terus BRCA-nya jadi pindah ke sitoplasma, jadi mutasi BRCA buatan oleh radiasi, dan kita masukkan PARP inhibitor, dan kita akan mengoptimalisasi synthetic lethality dengan radiasi LET tinggi. Ini kira-kira hipotesis atau proposalnya. Nah, terakhir kita masuk ke imunoterapi. Jadi tadi itu misalnya di yang konsep BRCA dan PARP yang umum di synthetic lethality. Nah, kembali lagi nih di hallmarks of cancer. Jadi kita bahas ini baru yang nomor 1 ya. Jadi ada 10. Nah, kebetulan yang kita bahas hari ini kan nomor 8 nih, avoiding immune destruction. Ini banyak sekali juga yang berfokus ke sini. Termasuk diantaranya itu adalah PD-1, PD-L1 checkpoint yang banyak sekali diteliti dan dikembangkan. Nah, ternyata radiasi ini juga sudah ada di beberapa publikasi kita bahwa radiasi melalui double strand break repair pathway itu meregulasi ekspresi PD-L1 di sel kanker. Nah, jadi ini bisa dilihat mulai dari radiasi X-ray, ini masuk ke ATM, ATR, CHEK1, terus ini adalah pathway regulasi yang normal dari PD-L1. Jadi sebetulnya ternyata radiasi pun bisa memodulasi respon imun sel kanker. Itu dengan meningkatkan PD-L1. Dan bukan hanya direct effect menimbulkan double strand break, bahwa kita tahu juga menimbulkan oxidative stress atau ROS. Jadi ROS juga sudah dilaporkan bahwa oxidative stress yang menimbulkan single strand break dan base damage juga meningkatkan PD-L1. Sehingga kalau saya coba gambarkan, jadi radiasi mengaktifkan DSG repair pathway. Dia akan meningkatkan PD-L1. Selain itu, dia juga mengaktifkan base excision repair dari oxidative stress yang terjadi, juga meningkatkan PD-L1. Jadi mungkin kalau kita berikan anti PD-L1, itu akan menjadi suatu synthetic lethality dalam radioterapi dan imunoterapi. Kombinasinya ini juga sangat menjanjikan dan tentunya sekarang sedang banyak diuji klinis. Nah, jadi untuk mulai menutup sharing saya hari ini adalah hallmarks of cancer, dan radiasi ini bisa mempengaruhi semuanya. Jadi saya harap semuanya bisa melihat nih mau pilih yang mana.
didalami dan mungkin ada yang bisa mengembangkan riset lebih lanjut. Oh ternyata bisa digabungin sama ini nih radiasi, dan kita akan bisa mendapatkan hasil yang menjanjikan di masa depan. Dan bisa dilihat misalnya ini radiation effect, ini salah satu publikasi saja supaya tergambar bahwa nih target radiasi di tumor microenvironment banyak sekali. Ada immune target, terus kita bisa juga targetkan hipoksia, ada angiogenesis, vaskulogenesis. Jadi sebetulnya apa saja bisa kalau memang kita tertarik mau mengembangkannya ke arah mana. Jadi dengan demikian saya tutup presentasi kali ini dengan mengatakan pada guru-guru saya dan juga teman sejawat saya di Polri bahwa the future is ours too, dan semoga kita selalu bersemangat mengeksplorasi sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya mengenai potensi radiasi di keilmuan onkologi yang berkembang secara sangat pesat. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mayang atas presentasinya. Presentasi yang luar biasa yang banyak memberikan wawasan kepada kita semua bahwa pengobatan kanker masih banyak yang perlu kita eksplor. Berikutnya saya akan mengundang Dr. Andika untuk memberikan presentasi ketiga dengan judul Cancer Immunotherapy, A Practical Overview. Kepada Dr. Andika, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Dr. Andika. Halo, dengar dok? Kedengaran dok. Baik, baik, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Prof. Tati, kemudian Polri dan teman-teman di radioterapi. Kita akan sharing untuk mengenai imunoterapi. Saya nggak jago-jago banget, tapi tadi saya pikir kalau Dr. Alida sudah menerangkan, kemudian Mayang juga sudah menerangkan, mungkin tugas saya lebih ringan. Tetapi ternyata ya nanti kita bagi-bagi. Baik, jadi sebenarnya imunoterapi ini booming ketika mantan presiden Amerika Jimmy Carter itu menderita melanoma malign dan kemudian mendapatkan pengobatan dengan menggunakan pembrolizumab. Kemudian hasilnya sangat mencengangkan. Oke, sementara kalau masih belum terhubung, mungkin kita ke sesi tanya jawab dulu. Di sini kami sudah menampung ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dari Dr. Filda. Kayaknya pertanyaannya ke Dr. Alida. Pertanyaannya, ada yang melakukan penelitian mengukur jumlah natural killer cell. Kalau nilainya tinggi, apakah orang ini daya tahannya lebih baik? Dan bila sedang dalam dapat terapi kanker, apakah bisa menjadi salah satu alat ukur keberhasilan terapi, dok? Ya, sebenarnya begini, memang penelitian bisa mengukur, tapi yang perlu kita ingat adalah nomor 1, yang diukur itu pasti yang ada di sirkulasi. Sedangkan sel NK itu kerjanya adalah di jaringan. Apakah kalau kita menemukan sel NK rendah di sirkulasi, berarti di jaringan juga rendah, itu belum bisa dibuktikan. Yang kedua, kerja dari sel NK ini tidak spesifik. Dan yang ketiga, jumlahnya sangat sedikit sebetulnya di sirkulasi, tidak seperti halnya leukosit, granulosit, atau limfosit yang bisa kita lihat naik turunnya dengan gampang. Saya kira itu jawaban saya. Ya, jadi saya boleh saja dalam penelitian orang mengukur apakah dengan pemberian sesuatu obat atau sesuatu terapi, sel NK ini akan meningkat jumlahnya, tapi tentunya kan nanti yang dilihat kansernya ya. Hilang atau tidak, atau berkurang ukurannya atau bagaimana. Nah, itu bisa dibandingkan dengan keadaan sel NK di sirkulasi. Saat ini saya belum bisa menjawab tuh. Mungkin aja bisa dibuktikan, tapi saat ini belum masuk saya pribadi belum lihat potensi itu.
Ya tadi nomor 1 jumlahnya memang sedikit di darah tepi. Yang kedua, kerja dari sel Lenka ini adalah di jaringan. Demikian Dr. Henry. Terima kasih Dr. Alida. Jadi mungkin pertanyaan pertama untuk Dr. Vilda sudah terjawab. Dr. Andika kayaknya sudah bergabung kembali. Jadi imunoterapi pada kanker sendiri sebenarnya berkembang pesat setelah mantan Presiden Jimmy Carter mendapat pengobatan dengan pembrolizumab di tahun 2000-an dan menghasilkan hasil yang cukup baik, cukup bagus, sehingga melahirkan kemudian begitu banyaknya penelitian-penelitian yang bergerak di bidang imuno-onkologi atau imunoterapi. Ini kita bisa lihat begitu banyaknya dari majalah Time sendiri di tahun 2016 mempublikasikan begitu banyak pengobatan-pengobatan baru yang dapat diberikan dengan termasuk dengan jenis kankernya dengan menggunakan imuno-onkologi tadi. Di sini dapat lihat bahwa T-cell itu dapat memiliki banyak imun checkpoint ya yang nanti akan dapat digunakan sebagai salah satu opsi untuk pengobatan pada kanker. Ini juga teman-teman juga dapat dilihat bahwa sebelumnya memang orang menggunakan kemoterapi, kemudian tetapi dengan akibat efek samping yang begitu berat dari obat-obatan tersebut, kemudian orang mulai beralih dan memikirkan kemungkinan untuk menggunakan imunoklonal antibody, small molecule, dan pada saat ini juga dengan penggunaan imunoterapi aktif seperti nivolumab, pembrolizumab. Dan ini tidak hanya berkembang pada hanya pada kanker paru saja, tetapi juga pada kalgenya. Dan ada kurang lebih 300 molekul yang begitu gencar diteliti dari sejak tahun 2007. Kurang lebih 60%. Dan kalau melihat dari sini, FDA sudah meng-approve begitu banyak obat-obatan sejak September 2014. Kurang lebih 40 bulan ada 29 indikasi baru. Jadi memang di Amerika sendiri mengalami euforia untuk menemukan kemudian sampai untuk advanced bladder cancer dan sebagainya. Ini ada 14 kurang lebih immune checkpoint inhibitor yang saat ini diindikasikan dari mulai squamous cell head and neck cancer sampai dengan urothelial cancer. Bahkan Hodgkin lymphoma juga dapat menggunakan pengobatan baik dengan pembro, nivo, dan atezolizumab. Dan di sini kita dapat lihat bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 itu ada kurang lebih 40% peningkatan penggunaan daripada obat-obatan imunoterapi. Dan kalau mau dilihat perjalanannya sejak dari tahun 1882 dari William Coley menemukan toksin, kemudian ada transplant allogenik bone marrow, kemudian sampai pada penemuan vaksin hepatitis, kemudian ada adaptive T-cell pada kanker, sampai saat ini kemudian obat yang baru untuk Hodgkin seperti brentuximab, dan di tahun 2018 kemudian kita juga mendapatkan obat baru pembrolizumab dan sebagainya. Dan itu tidak kurang dari bagaimana mempelajari. Jadi kehadiran imun sel dalam hal ini adalah T-cell berhubungan sekali dengan hasil yang lebih baik seperti pada stadium yang less advance, kemudian hilang tanda-tanda metastasis, kemudian meningkatkan survival dan menurunkan kemungkinan resiko relapse. Ya. Namun imun itu tersebut mengalami supresi, ya, dan dapat mengalami perburukan, menimbulkan kanker baru pada pasien-pasien dengan HIV misalnya, immunocompromised patient seperti pada pasien dengan lupus, dan juga pada pasien dengan pasca transplantasi dengan imunosupresan. Ini kita lihat bagaimana kita belajar imun sistem di onkologi dari mulai laporan tadi Coley ya melaporkan regresi tumor setelah diindikasi dengan infeksi dari
ya. Kemudian sampai dengan imun respon yang fokus pada penelitian kanker juga. Jadi ini perkembangannya sangat pesat sekali. Sistem imun yang dapat berhadapan dengan kanker memiliki banyak sekali model dari dengan menggunakan sel dendritik, ya, dendritic cell untuk menyerang kanker. Oke, jadi ada sel yang berasal dari limfoid dan sel yang berasal dari mieloid yang bertugas dari limfoid bertugas untuk mengeradikasi patogen dan sel-sel tumor melalui respon terhadap antigennya, dan juga ada yang berasal dari sel-sel mieloid begitu. Kita lihat di sini bahwa ada yang bahwa mereka tidak multiple antigen yang tidak terekspres pada sel-sel normal. Jadi ini yang akan dikenali oleh sel imun sel di dalam badan kita. Kalau melihat dari gambar ini, ya, T-sel sebagai sel imun yang sangat penting akan mendeteksi dan kemudian menghancurkan sel tumor. Dengan menggunakan sel dendritik sebagai antigen presenting cell, kemudian dikenali oleh T-sel naif, kemudian sel dendritik tadi kemudian mengaktifasi sel T naif dalam dan aktivasi tadi T-sel yang aktif tadi kemudian migrasi kembali ke tumor dan menghancurkan sel tumor, ya, dan menyebabkan dengan melakukan pelepasan daripada enzim litik, ya, dan menyebabkan terjadinya apoptosis. Dan aktivasi tadi diregulasi oleh imun checkpoint sini. Nah, fungsi daripada imun checkpoint ini adalah untuk mencegah terjadinya proses autoimun, di mana sel-sel yang akan dihancurkan tentu memiliki kesamaan genetik dengan sel-sel yang normal, sehingga dengan adanya imun checkpoint tadi hanya sel-sel yang akan dihancurkanlah yang memang mengalami apoptosis atau hancur, tetapi sel-sel yang lain yang sama genetik. Nah, bagaimana tumor tadi bisa menghindari dari respon imun? Ada beberapa hal yang terjadi yang ini merupakan sifat daripada sel kanker, yaitu melalui yang pertama dia menginvasi dan metastasis melalui jaringan organ yang lain. Dalam hal ini contoh seperti menggunakan trombosit misalnya. Kemudian meningkatkan pertumbuhan dari pembuluh darah baru misalnya. Kemudian juga sel tumor tahan terhadap kematian sel, dan dia juga menghindari terjadinya sinyal proliferatif. Kemudian juga dia berefek metabolisme untuk mendapatkan energi. Inilah yang dikerjakan oleh si sel kanker. Dan bagaimana tumor sel tadi bisa menghindari respon imun tubuh? Ya, beberapa mekanisme yang dapat dilakukan adalah seperti hilangnya dari ekspresi dari antigen. Kemudian mengeluarkan sitokin imunosupresif dan mengambil sel-sel imunosupresif serta mengeksploitasi tadi PD-1. Inilah yang menjadi dasar dari penggunaan anti PD-1 yang kita kenal saat ini. Dan adanya loss ekspresi dari antigen tadi akan menyebabkan sel dendritik tadi tidak dapat memenuhi si tumor, sehingga dapat escape, melarikan diri dari deteksi dengan cara mengurangi atau shutting down ekspresi daripada antigennya. Kemudian yang kedua, dia juga melalui menghasilkan sitokin yang imunosupresif dan mengumpulkan sel-sel imunosupresif. Jadi sel-sel tumor dapat menghasilkan TGF-beta, ya, kemudian interleukin 10 dan VEGF yang dapat menghambat pengaruh daripada sel T, fungsi sel T dan natural killer cell, dan dapat menginfiltrasi ke dalam sel-sel imunosupresif yang dapat menghambat sel T, fungsi daripada sel tadi. Kemudian yang ketiga, ini yang kemudian dipakai sebagai dasar daripada anti PD-1 dan PD-L1, dia bekerja pada
tadi ada proses pengenalan sel T yang aktif terhadap tumor sel. Nah, ini yang dihambat antibodi monoklonal tadi yang menempel pada PD-1 tadi atau pada PD-L1. Ini di fase efektor. Ya. Dan kita tahu bahwa PD-1 reseptor terdapat berlokasi di situ sel T, ya, dan fungsinya adalah menempati reseptor PD-1 sehingga dan memblok tadi ikatannya dengan PD-L1 sehingga yang PD-L1 atau PD-L1 yang dimiliki oleh sel tumor itu tidak dapat berikatan dengan PD-1. Disinilah dasar kerja daripada obat-obatan imuno-onkologi tadi. Sehingga akibatnya proses signal daripada PD-L1 dan PD-L2 jadi terhambat. Ini prosesnya sehingga terhambat. Kemudian, nah, jadi sekali lagi bahwa PD-1 ini adalah merupakan reseptor kostimulator negatif yang menghambat aktivasi daripada sel T dengan melakukan ikatan binding dengan ligan dari PD-1 tadi, itu dia menghambat efektivitas efektor daripada fungsi daripada sel T. Fungsi daripada PD-L1 pada sel tumor dan makrofag akan menekan daripada surveillance daripada pertumbuhan daripada sel plastik. Nah, salah satu yang ada pembrolizumab dia menghambat perangsangan dari menyebabkan blokade pada PD-1. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan ditujukan kepada Dr. Mayang. Pertanyaannya, apakah synthetic lethality berpotensi mengatasi sifat hallmark genetic instability dan heterogeneity sel kanker? Karena mesti sudah menggabung 2 gen. Akan ada subpopulasi yang berbeda sifat dan akan survive sebagian. Dan bagaimana sel yang berubah sifat memunculkan pathway baru untuk proliferasi. Terima kasih, Dok. Nah, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Randika Rafli. Jadi, synthetic lethality, kalau dari sepemahaman saya, tentunya iya berpotensi, tapi jadi bukan kita mau mengatasi sifat hallmarks tersebut, tapi justru kita mau menggunakan sifat-sifat hallmarks itu. Jadi karena kita sudah menguak nih karakteristiknya, kita mau pakai yang mana yang bisa kita targetkan gitu. Jadi dan memang tentunya masih ada kemungkinan walaupun udah 2 gen nanti dia resisten dan lain, dan makanya ini kan konsepnya masih terus berkembang. Dan karena itu synthetic lethality dikatakan tuh minimal 2. Jadi nggak dibatasin hanya 2. Jadi kalau nanti mungkin di beberapa tahun lagi udah 3, 4, 10 gen yang kita udah punya semua dan ternyata itu bisa menghasilkan suatu kombinasi yang paling tepat, ya nggak apa-apa gitu, mungkin harus seperti itu. Dan kalau bagaimana subpopulasi yang akan survive dan memunculkan pathway baru untuk proliferasi ya. Ini memang masalah karena kita tahu sel kanker itu pintar sekali ya, dikasih apa dia nanti nyari apa, dan ini sebetulnya mungkin salah satunya dibuktikan oleh paper publikasinya Dr. Bobby di Gunma yang menunjukkan ada Dr. Bobby masuk panel nggak ya? Sementara Dr. Bobby belum bergabung, sedang masih dalam proses. Oke. Mungkin saya coba share screen sebentar ya. Ini papernya Dr. Bobby, apakah muncul? Muncul, Dr. Mayang. Ya, mungkin nanti Dr. Bobby menambahkan belakangan bahwa ini di figur 1A, ini sangat menarik nih temuannya Dr. Bobby, bahwa ini T1, T2, T3 ini tumor pasien yang sama yang menjalani seri radiasi. Jadi ini T1 tuh sebelum radiasi pertama, lalu setelah radiasi, lalu radiasi lagi. Dan yang biru-biru yang muncul ini adalah mutasi gen.
Jadi kita lihat setelah diradiasi sekali, di sini pertama nih mutasinya cuman Ya. Dok. Iya, Dokter Mayang. Iya, silakan Dok. Iya, Dokter Mayang, Dokter Henry, terima kasih. Iya, ini kameranya agak-agak error. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh tadi Dokter Andika dan Dokter Mayang menyebutkan bahwa sel kanker itu pintar sekali bermutasi. Dia bagaimana bisa dia escape dari immunity. Dan ya pada saat itu saya mau mencoba mencari kenapa nih ada satu case yang unik sekali, suatu adenokarsinoma cervix di mana dia recurrent terus setelah di treatment. Ternyata pas kita lihat profil gene ya melalui next generation sequencing bahwa pada profil genetik jaringan yang belum diapa-apain gitu ya, masih awal, itu ada mutasi. Kemudian pas kita sequencing lagi dengan jaringan yang sama dari tempat yang rekurensinya, ada mutasi pada gen-gen yang lainnya seperti KMT2A, TET1 dan lain sebagainya. Dan kemudian pas saat ke pasien itu di treatment, kemudian mendapatkan complete response, tapi tiba-tiba recurrent lagi. Kita ambil jaringannya lagi, kita lihat ternyata makin banyak mutasi-mutasi pada gen-gen yang terafiliasi dengan gen kanker pada sel tersebut. Artinya membuktikan bahwa sel kanker itu bisa bermutasi even pada satu atau dua sequence pengobatan yang berbeda. Seperti itu. Ini baru merupakan suatu hipotesis di mana penyebabnya adalah ini belum terbukti, tapi merupakan suatu hipotesis mengapa mereka bermutasi, yaitu salah satunya adalah enzim-enzim yang untuk repair itu mengalami gangguan. Jadi sesuatu gen itu tidak bisa mempertahankan form aslinya atau wild type, jadi mereka bermutasi. Itu aja mungkin Dokter Mayang, penjelasan singkat, terima kasih. Makasih Dok. Ya, jadi maksudnya untuk synthetic lethality ini gennya misalkan sederetnya banyak banget, jadi semuanya bisa aja dicobain yang mana yang cocok jadi target. Jadi memang banyak sekali kemungkinannya. Makasih Dokter Henry. Makasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Dokter Mayang. Kebetulan Dokter Andika sudah bergabung lagi. Ya, jadi kembali tadi kita sudah tahu ada program cell death dari PD-1 yang berfungsi, PD-1 tadi berfungsi sebagai co-stimulator negatif. Ya, loh. Baik, jadi kita sudah tahu bahwa PD-1 ya, program sel death tadi yang ada pada T-cell tadi merupakan reseptor co-stimulator yang negatif yang ada di dalam di permukaan sel T yang aktif. Kayaknya terputus lagi. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan ketiga dulu. Pertanyaan ketiga dari Dr. Alfred. Apakah sudah ada studi mengenai penjelasan mekanisme lebih jelas mengenai abscopal effect oleh radioterapi? Apakah sudah ada studi yang menunjukkan keberhasilan kombinasi radioterapi dengan imunoterapi untuk kontra lokal dan metastasis? Mungkin Dr. Mayang bisa menjawab, atau mungkin Dr. Gisel sebagai panelis mungkin bisa memberikan pencerahan mengenai hal tersebut. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Alfred. Jadi ini juga salah satu topik yang sangat exciting nih tentang abscopal effect dan radioterapi ini juga lagi banyak sekali dibicarakan dan banyak munculnya cepat banget hasil-hasil penelitiannya. Jadi mungkin salah satu yang paling kata kuncinya itu adalah pathway-nya C-gas-STING namanya. Jadi C-gas-STING ini cukup menjanjikan, bisa ditargetkan. Ini salah satu paper yang menunjukkannya bahwa ini sih yang pada tahap ini masih di tikus ya. Jadi kalau kita lakukan radiasi dikombinasi dengan anti-CTLA-4, salah satunya imunoterapi, kita bisa lihat di sini ini adalah yang di atas ini adalah besarnya tumor pada site lokalnya.
dan ini abscopal site. Jadi mereka ada tumor yang lain yang tidak diradiasi. Nah, kita lihat di sini bahwa dengan pemberian radiasi kalau ditambahkan dengan anti-CTLA-4, tumornya ini kita lihat menghilang. Nih di keduanya. Sedangkan kalau misalnya radiasi saja nih yang di sebelumnya tanpa imunoterapi, ini masih naik. Ini kira-kira yang saya tangkap terakhir dalam bidang ini. Perkembangannya sangat cepat dan Dr. Giselle juga sendiri akan melakukan penelitiannya yang saya rasa sangat menjanjikan dan di bidang ini mungkin Dr. Giselle akan menambahkan. Ya, silakan Dr. Giselle. Ya, jadi mungkin halo, apakah sudah masuk suara saya? Ya, maaf. Ya, jadi mungkin tadi Dr. Mayang sudah menambahkan, sudah menjelaskan banyak. Jadi memang radiasi dengan dosis yang lebih tinggi itu memang terbukti pada beberapa penelitian dapat meningkatkan terjadinya abscopal effect itu. Tinggi namun tidak terlalu tinggi seperti tadi yang dijelaskan sesuai dengan itu ada pathway-nya yang disebut ghosting tersebut. Nah, itu juga bisa terjadi selain dengan dosis, juga ada beberapa teknik tertentu yang memang bisa menstimulasi terjadinya abscopal itu. Antara lain yang sedang saya ajukan untuk studi S3 saya, yaitu tentang spatially fractionated grid radiotherapy, di mana ternyata radiasi yang tidak mencakup keseluruhan area, namun ada spatial effect-nya, jadi ada area yang diradiasi dan tidak diradiasi, sehingga itu mengubah microenvironment dari tumor itu sendiri, itu juga ternyata menstimulasi terjadinya abscopal effect dan bystander effect. Kira-kira seperti itu, mungkin untuk kelanjutannya itu juga masih belum jelas, jadi masih banyak penelitian-penelitian yang sedang berjalan untuk membuktikan hal tersebut. Dari saya sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Giselle atas masukannya. Saya rasa itu sangat memberikan suatu kejelasan bagi kita. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya adalah bagaimana pemakaian imunomodulator untuk pasien-pasien CA yang sedang diradiasi. Saya rasa pertanyaan ini cukup umum. Mungkin Dr. Alida dan Dr. Mayang bisa memberikan tanggapannya dengan pemakaian imunomodulator. Apakah pemakaian imunomodulator dapat meningkatkan respon imun dan meningkatkan respon sitotoksik untuk membunuh sel kanker itu sendiri? Silakan Dr. Alida dan Dr. Mayang. Untuk hal ini tentunya juga banyak ya pendapat yang muncul. Dan kalau misalnya dalam hal selain, jadi memang sistem imun ini sangat kompleks tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Alida. Jadi memang tidak bisa kita dengan satu kalimat saja bagus atau tidak atau bagaimana yang direkomendasikan, karena selalu kita harus meninjau penelitian-penelitian yang terakhir itu. Dan kalau untuk sebetulnya saya menunggu Dr. Andika mungkin akan menjelaskan tentang kombinasi di bidang ini, tapi belum sampai ke situ kayaknya. Ya, kalau saya boleh tambahkan mengenai imunomodulator, tadi saya minta Dr. Mayang duluan karena saya nggak terlalu mengikuti imunomodulator pada kanker. Tapi banyak sekali pemakaian imunomodulator yang saya agak-agak prihatin karena kurang dipikirkan bahwa sebetulnya imunomodulator itu yang digembar-gemborkan adalah meningkatkan imunitas individu pasien. Dan selalu jadi pertanyaan saya, sebetulnya sampai mana sih mau ditingkatkan? Karena kan kita tahu bahwa
imunitas ini tidak juga boleh berlebihan. Dan saya tidak tahu apakah imunomodulator itu ada kontrolnya supaya tidak terjadi imunitas yang berlebihan. Itu yang saya nggak tahu di klinik. Oke. Baik, terima kasih Dokter Alida. Ini kayaknya Dokter Andika sudah bergabung ya, Dok? Ya, Dok. Sudah, Dok. Oke, mungkin pertanyaan ini juga nanti kita tanyakan kembali ke Dokter Andika. Ya. Tadi Dokter Mayang sudah menjelaskan sedikit, Dokter Alida juga sudah sedikit. Dokter Andika silakan melanjutkan dulu presentasinya. Ya, saya jelaskan sedikit, Dok, ini udah mau habis sebenarnya. Jadi memang PD-1 tadi sebenarnya merupakan kostimulator negatif pada sel T yang teraktivasi, sehingga binding pada PD-1 oleh ligannya PDL1 dan PDL2 ini akan menghambat efektor daripada fungsi sel T tadi. Dan disinilah kerja daripada si sel tumor tadi, dia mengikat daripada PD-1 sehingga akan terbebas dari immunosurveillance tadi. Dan obat monoclonal humanized IgG4 antibody yang si pembrolizumab ini itu berfungsi untuk dia mengikat PD-1 dengan afinitas yang sangat kuat dan mencegah ikatan daripada PDL1 dan PDL2 pada PD-1 tadi. Di samping itu juga aktivitas antitumornya juga meningkat dengan penempelan si pembrolizumab tadi, dan akan memudahkan untuk pengobatan pada berbagai keganasan yang multiple. Di sini kita lihat, ini penelitiannya baru 2016, 4 tahun yang lalu, dinyatakan bahwa ternyata kombinasi daripada imunoterapi dengan kemoterapi ternyata meningkatkan anti terhadap PD-1, ya, yang melalui efektivitas daripada antitumor melalui beberapa cara. Termasuk dalam hal ini adalah meningkatkan infiltrasi terhadap T-sel kepada sel tumor dan meningkatkan ekspresi PDL1 pada sel tumor tadi. Ya. Kemudian T-sel yang reaktif tadi terhadap anti-PD-1 dan akan mengikat PD-1 dan memblok interaksi dengan PDL1 dan PDL2 tadi. Jadi saat ini memang kita ketahui bahwa ketika si sel tumor sudah diperiksa, solid tumor tadi, kita akan mendapatkan berapa persentase daripada kadar PD-1 yang terdapat dalam sel tumor tadi. Dan berdasarkan pemeriksaan yang namanya tumor proportion score tadi, kita akan mendapatkan jumlah PD-1 tadi persentase di bawah 1%, di atas 1% sampai dengan di atas 49%, di bawah 49%, kemudian di atas 50%. Dan mengacu pada penelitian ini, pada mereka-mereka yang dengan kadar konsentrasi PD-1 tadi di bawah 50% dan di atas 1%, itu dapat menggunakan kombinasi kombinasi kemoterapi dengan imunoterapi tadi. Ya, ini saya lanjutkan. Bagaimana respon imunoterapi? Itu dapat kita lihat dari beberapa respon kinetika yang kita lihat dalam beberapa hari sampai dengan minggu. Setelah pemberian obat imunoterapi, ya, kemudian terjadi aktivasi daripada imun sel dan mengalami proliferasi. Kemudian yang biru ini adalah sel T yang kemudian pelan-pelan dia akan menempel kepada sel tumor yang berefek pada sel tumor yang berlangsung dari mulai minggu sampai dengan bulan sampai beberapa bulan, ya, efek terhadap survival. Dan respon yang non konvensional dan imunoterapi yang kita berikan ini tadi, ya, dia menginfiltrasi sel T tadi, menginfiltrasi pada tumor site, ya, kemudian menyebabkan terjadi beberapa respon. Yang pertama, respon yang immediate, kita lihat bahwa terjadi langsung pengecilan daripada sel tumor. Yang kedua, sel tumor tidak mengecil, jadi pengobatan tidak mampu untuk mengecilkan sel tumor, tetapi dapat mengurangi progresivitas, ya, daripada sel tumor. Yang ketiga, awal, tetapi kemudian, ya, dia mengecil, kemudian mengalami pembesaran yang tidak signifikan. Kemudian sel tumor di awal dia mengalami regresi, ya, kemudian setelah itu dia kemudian dia mengecil, ya. Inilah mekanisme-mekanisme yang terjadi pada pasca pemberian imunoterapi tadi. Dan kita dapat lihat bahwa setelah pengobatan tadi,
kita dapat lihat ada dua. Jadi ada progression, satu lagi ada pseudo progression. Nah, yang mana yang perlu dilihat, yang perlu kita waspadai adalah yang may indicate progression, bahwa ternyata memang terjadi perburukan dan pembesaran dari sel tumor tadi. Banyak kawan-kawan klinisi yang mendapatkan bahwa ketika memberikan imunoterapi, sel solid tumor tadi itu mengalami pembesaran dulu, pembengkakan, ya seperti tadi yang dikatakan, kemudian pelan-pelan dia mengalami slow progression. Kebanyakan penggunaan imunoterapi itu menunjukkan gambaran seperti itu. Ini adalah gambaran perbandingan antara pemberian pembrolizumab anti-PD-1 dengan kemoterapi, di mana terjadinya respon ya kurang lebih sekitar 2,1 bulan ya sampai kemudian tumornya mengecil. Dan dari sini kita dapat lihat bahwa ya kesimpulan yang saya dapat simpulkan dari pembicaraan saya ini bahwa sistem imun tubuh kita dapat mendeteksi dan menghancurkan sel T menghancurkan tumor melalui aktivitas sel T tadi. Sel T kemudian meregulasi berbagai imun checkpoint yang fungsinya untuk mencegah kerusakan kolateral daripada sel yang sama selama pemberian respon imun. Kemudian sel tumor mungkin dapat menghindari respon imun tubuh dengan cara mengeksploitasi checkpoint PD-1 tadi. Memang beberapa pengalaman yang dapat kita simpulkan bahwa memang penggunaan PD-L1 ini ternyata memang juga tidak lepas daripada efek samping yang timbul seperti yang tadi menginduksi terjadinya autoimun seperti pada paru, kemudian pada kulit. Gitu. Demikian Dr. Henry, mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, terima kasih Dr. Andika atas presentasinya. Ya. Menyambung pertanyaan tadi, Dok. Tadi ada pertanyaan bagaimana pemakaian imunomodulator untuk pasien-pasien kanker. Ya. Apakah pemakaian imunomodulator bisa bebas digunakan atau harus dengan restriksi tertentu, Dok? Ya, ada penelitian di Singapura yang menggunakan vitamin C sebenarnya. Vitamin C untuk meningkatkan, jadi penggunaan vitamin C 7.500 mg satu minggu untuk meningkatkan limfosit. Ya, itu yang bisa dikerjakan. Kemudian berikutnya lagi bahwa perlu disadari bahwa penggunaan imunomodulator tidak lepas daripada kemungkinan terjadinya proses autoimun, sehingga kita perlu ketahui berapa lama. Biasanya kita berikan maksimal antara 1 sampai dengan 3 bulan, Dr. Henggo, untuk penggunaan imunomodulator tersebut. Dan jangan lupa juga kita perlu ketahui apakah si pasien ini memang ada riwayat sebelumnya menderita autoimun, gitu. Itu juga yang perlu kita lihat. Namun sementara ini yang saya dapatkan di pasaran memang imunomodulatornya yang memang herbal. Jadi bukan yang sebenarnya imunomodulator seperti BRM, biologic response modifier dan yang dimaksudkan dengan imunomodulator begitu. Kalau misalnya dengan penggunaan PD-L1, Dr. Andika, apakah penggunaan PD-L1 juga bisa mencetuskan autoimun? Ya Dok. Jadi memang penelitian di luar dia menggunakan 10 mg per kilogram berat badan. Jadi padahal rata-rata kita menggunakan 2 mg per kilogram berat badan untuk penggunaan PD-1. Dan penggunaannya sampai kurang lebih sekitar 2 tahun. Dan karena pemberian yang begitu panjang dan lama, dia dapat mencetuskan terjadinya proses autoimun. Dan proses autoimun yang paling sering terjadi adalah pada paru-paru, kemudian pada kulit, itu yang terjadi. Jadi biasanya pada pasien-pasien tersebut ada keluhan untuk batuk kering, kemudian kering di kulit juga terjadi. Ya, terima kasih Dr. Andika. Berikutnya ada pertanyaan dari yang lain. Kita mungkin ada waktu beberapa menit lagi. Ini ada satu pertanyaan lagi di QA. Dokter. Iya, Prof. Ini ada pertanyaan terkait abscopal effect. Jadi di sini dia menyebutkan, saya pernah baca sebuah artikel tentang surgery induced metastasis, di mana tumor primer mengeluarkan sinyal menekan pertumbuhan anakan sel yang lepas di darah. Ketika surgery dilakukan pada tumor primer, komunikasi tersebut terputus dan sel yang di tempat lain tersebut berproliferasi.
Apakah ada info tambahan mengenai mekanisme imunologi terkait dengan hal ini? Bagaimana radiasi dan terapi imunologi berpotensi terhadap sifat ini? Saya rasa ini pertanyaan klinis. Mungkin Dr. Mayang atau Dr. Andika ingin menjawab. Silakan, Dok. Jadi pertanyaannya, jika ada surgery, selnya itu akan lepas ke aliran darah. Sel yang lepas ke aliran darah itu bisa berproliferasi. Apakah ada respon imunologi terkait hal tersebut? Apakah sel yang sudah menyebar ke aliran darah memiliki respon imun yang berbeda dengan sel yang ada di tumor primer seperti itu? Ya mungkin saya coba jawab dahulu, terima kasih. Tapi sebetulnya saya belum pernah membaca nih tentang yang komunikasi lepas setelah dilakukan surgery pada tumor primer. Ini cukup menarik juga. Mungkin nanti bisa kita searching lebih lanjut. Tapi tentunya kalau misalnya tentang sel tumor di dalam darah, itu kan sesuai dengan perkembangan riset dan juga dengan CTC ya, circulating tumor cells. Dan tentunya itu berhubungan dengan imunologi dan juga radiasi. Tapi kalau untuk metastasis abscopal effect, yaitu masih sangat mungkin. Jadi seperti yang ditunjukkan dari berbagai penelitian yang tadi salah satunya sudah kita tunjukkan, bahwa jadi tetap bisa radiasi itu walaupun yang dia tidak menyinar lokasi lain tersebut, ternyata dia tetap menimbulkan perubahan dari misalnya PD-L1-nya juga meningkat di lokasi yang bukan diradiasi. Tapi untuk yang surgery ini saya belum bisa menjawab. Terima kasih, Dr. Mayang. Ya, Dr. Engko, ini pertanyaannya mudah, jawabannya susah nih. Ya, jadi memang tidak dipungkiri bahwa memang ketika terjadi proses operasi dan sebagainya, memang akan ada lepasan daripada molekul sel tumor, ya, yang tadi Dr. Mayang sudah katakan, jadi circulating tumor cell. Namun memang untuk sampai bisa dideteksi itu yang agak sulit ya dikerjakan. Orang sekarang dengan menggunakan extracellular vesicle itu bisa yang saat ini sedang in ya untuk mendeteksi kemungkinan keberadaan sel tumor di luar induknya. Dan memang butuh 200 sel sendiri sebenarnya untuk sampai bisa dilakukan dapat dideteksi oleh sistem imaging pada saat ini. Dan tidak dipungkiri bahwa memang kemungkinan untuk terjadinya pelepasan itu bisa melalui hematogenik, limfogenik, dan penjatuhannya juga terjadi. Mungkin cuma itu, Dok, yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa kemungkinan. Pertanyaan ini memancing saya juga ingin bertanya, Dok. Sebenarnya gini, Dr. Andika, apakah pemberian imunoterapi itu lebih berefek kepada sistemik atau lebih berefek kepada tumor lokal, Dok? Ya, Dok. Jadi dia sebenarnya fungsinya tidak hanya di lokal tumor, tapi di sistemik juga. Sistemik juga bisa terjadi. Itu terbukti bahwa ternyata efek samping yang muncul, autoimun yang muncul tidak hanya pada lokalnya saja, tetapi juga di daerah yang lain. Jadi sebenarnya ada satu slide lagi, Dok, yang lain yang menyatakan bahwa ternyata efek samping yang timbul akibat imunoterapi ini luas. Dari mulai kemudian terjadi proses autoimun dari mulai rambut sampai kuku, kemudian terjadi pneumonitis juga bisa, kemudian terjadi yang lain, vaskulitis juga bisa terjadi, Dok. Namun memang yang terjadi itu baru berefek setelah penggunaan dalam jangka. Jadi tentu berhubungan dengan dose dependent dan time dependent juga, gitu, Dok. Terima kasih, Dr. Andika, atas jawabannya. Saya kasih satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya kira-kira? Saya boleh bertanya, Dr. Engko? Ya, silakan, Dr. Bobby. Ya, saya mau bertanya sebenarnya sama Dr. Alida dan Dr. Andika. Kalau kita membicarakan imunoterapi kan sebenarnya imunoterapi itu tidak hanya yang chemical ya, tapi juga ada yang immunity menggunakan
imun kita sendiri seperti autologous cell therapy atau CAR, chimeric antigen receptor cell therapy. Nah itu menurut dokter-dokter sekalian ini kita soalnya belum terlalu banyak di Indonesia untuk menggunakan imunoterapi menggunakan autologous sel T imun pasien itu sendiri gitu. Gimana menurut Dokter Andika dan Dokter Alida mengenai hal ini? Terima kasih. Kalau dari basicnya, memang sel T terapi itu harus autologous ya, karena harus kompatibel dengan MHC yang bersangkutan. Nah, jadi itu kan mestinya terapinya harus mengeluarkan dulu sel T yang bersangkutan dan dimanipulasi di in vitro baru dikembalikan. Atau ada cara lain dengan memberikan sesuatu yang menginjus sel T in vivo. Nah, itu mungkin Dokter Andika lebih tahu yang mana approach yang di klinik sekarang lebih mampu dilaksanakan. Apakah yang dimanipulasi in vitro kemudian dikembalikan, ataukah dimanipulasi in vivo dengan memberikan sesuatu dari luar. Barangkali mungkin Dr. Henko juga bisa menjawab, karena kalau nggak salah kita pernah literatur review mengenai keadaan seperti ini untuk menjawab keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini. Karena memang pengobatan seperti ini juga yang disebut sebagai dendritic cell treatment dan sebagainya itu saat ini berkembang. Dr. Henko bisa menjawab sebenarnya sampai mana posisi dari pengobatan dendritic cell treatment ini hingga saat ini di dunia. Saya tidak menemukan banyak artikel, Prof. Jadi waktu itu cuma ada beberapa laporan kasus untuk kanker di kolorektal dan mungkin kalau tidak salah paru ya, Prof, waktu itu. Jadi sebenarnya studinya ini tidak terlalu banyak. Yang banyak jadi mengambil darah, kemudian stem cell daripada limfosit diperbanyak, kemudian disuntikkan kembali lagi ke tubuh manusia. Tapi terus terang evidence-nya tidak terlalu banyak. Yang banyak berkembang sebenarnya untuk imunoterapi adalah imun checkpoint inhibitor. Itu yang saat ini evidence-nya yang sedang berkembang. Untuk transplantasi autologous seperti ini saat ini masih belum berkembang. Mungkin Dr. Andika bisa menambahkan, Dok? Ya, kedengaran ya Dr. Henko ya? Iya, jelas, Jadi, Dok. ya, saya sebenarnya untuk CAR T-cell ini tidak terlalu familiar. Jadi prinsipnya sebenarnya menggunakan T-cell yang sudah aktif, kemudian di culture, kemudian setelah itu proses berikutnya kemudian dimasukkan ke dalam diinfus kepada pasien. Yang pernah saya lakukan adalah menggunakan peripheral blood stem cell, ya berprinsip bahwa pada sel-sel di perifer sudah mengalami pematangan, sehingga kita bisa menggunakan T-cell, kemudian interleukin 6, interleukin 1, kemudian TNF-alpha, kemudian natural killer cell. Itu yang dipakai. Dan dari penelitian itu kami menyimpulkan bahwa ternyata nggak terlalu bagus. Ya, yang terbaik hanya pada pasien dengan kanker pankreas. Jadi makin imunogenik, makin bagus, dan pada pasien-pasien dengan leukemia. Itu yang paling baik. Namun memang sampai saat ini karena masih sebatas untuk penelitian, sehingga harganya juga masih mahal. Satu kali priming itu, Dok, sekitar 20 juta, dan total 300 juta. Gitu. Dan di RSPAD sendiri dengan Dr. Nyoto, belajar di Brunswick, kemudian menggunakan dendritic cell dendritik yang kaki 3. Jadi, tapi ternyata sampai hari ini pun hasilnya juga kurang baik, meskipun pemberitaannya cukup gencar begitu. Begitu, Dr. Henko. Ya, terima kasih Dr. Andika. Ini boleh menambahkan barangkali. Ya, silakan, Prof. Situasinya hingga saat ini kan masih dalam penelitian, dalam studi, dalam riset. Jadi belum menjadi suatu pengobatan yang marketable sebenarnya. Karena yang tadi dikatakan hasilnya belum konstan, memberikan hasil yang stabil, memberikan hasil yang baik. Barangkali itu aja. Kemudian ini ada satu pertanyaan dari sejawat
home dari daerah, Prof. Ini pertanyaannya, apakah sudah ada trial imunoterapi sebagai sensitizer sebelum radioterapi? Belum. Saat radioterapi sudah. Iya, trial imunoterapi sebagai sensitizer sebelum radioterapi. Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Apakah Kalau dokter... sebelum radioterapi saya belum pernah, Dok, tetapi pada bersamaan ya konkomitan dengan radioterapi sudah kita kerjakan di radioterapi. Yang kita lakukan kepada pasien-pasien non small cell lung cancer itu hasilnya cukup baik, Dok. Bagus sekali hasilnya. Jadi mungkin Dokter Maya juga bisa cerita mekanismenya. Saya nggak gape untuk menceritakan mekanismenya melalui radiasi bagaimana meningkatkan PD-1 itu. Tetapi hasilnya cukup bagus, ya. Gitu. Karena saat ini orang menghindari untuk menggunakan kemoterapi, mengingat bahwa efek samping yang timbul dengan double anti cancer sudah dengan radiasi, kemudian kemo pun diberikan dan efek sampingnya juga cukup banyak, sehingga banyak yang memilih juga untuk menggunakan anti PD-1 tadi. Ya, contoh seperti pembrolizumab, Keytruda. Saat ini pun di Indonesia kita sudah ada kurang lebih ada 4 obat imunoterapi yang dipakai, seperti pembrolizumab ada Keytruda, kemudian ada atezolizumab, itu Tecentriq, itu sudah digunakan untuk breast cancer, kemudian pada untuk bladder cancer juga sudah digunakan. Kemudian kita juga sudah punya durvalumab yang dipakai sebagai sensitizer pada radiasi non-small cell lung cancer, diberikan 2 mingguan sekali, itu juga sudah ada. Kemudian satu lagi baru masuk, saya lupa, jadi ada 4 saat ini sudah ada di Indonesia. Terima kasih, Dr. Andika. Dr. Mayang mau kasih tambahan, Dr. Mayang? Mungkin tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya kalau untuk mekanismenya. Jadi secara mudahnya aja, jadi bahwa memang kalau dilakukan radiasi, sel kanker akan meningkat. Pada sel-sel kanker yang tersisa itu, PD-L1-nya akan meningkat, sehingga itulah yang nantinya menjadi alasan bahwa tepat sekali kalau digabungkan dengan anti PD-L1. Oke, terima kasih Dr. Mayang. Karena keterbatasan waktu, saya harus mengakhiri sesi webinar kali ini. Sebelum menutup, saya mungkin akan membaca sedikit kesimpulan yang tadi Dr. Alida dengan topik basic imunologi. Dr. Alida sudah menjelaskan mengenai innate dan adaptif imun, dan kemudian beberapa skematis proses sistem imun yang akan mengeliminasi sel kanker, kemudian terjadi equilibrium, kemudian adaptasi menjadi escape. Kemudian Dr. Mayang juga menjelaskan banyak mengenai hallmark of cancer, gene sequencing, synthetic lethality, kemudian radiation research juga sudah dibahas. Kemudian Dr. Andika juga sudah menjelaskan prinsip-prinsip imunoterapi dengan imun checkpoint PD-L1. Sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mengucapkan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Polri. Apabila sejawat masih ingin mendengar ulang daripada sesi webinar kali ini, seluruh recording ini dapat diakses dan disaksikan kembali di link yang tercantum di layar ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Tati yang sudah menginisiasi series webinar, dan mungkin masih ada webinar-webinar yang lain yang akan kita selenggarakan dengan berbagai macam topik. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Alida, Dr. Mayang, dan Dr. Andika atas waktu dan partisipasinya dalam acara webinar kali ini. Saya rasa ilmu yang di-sharing akan memberikan banyak tambahan keilmuan bagi sejawat semuanya. Saya tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah menyelenggarakan acara webinar ini. Berikut timnya yang diinisiasi oleh Prof. Tati. Kita memiliki banyak tim, baik dari IT, desain. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Dan tidak lupa terima kasih yang paling besar saya sampaikan kepada para peserta yang mau meluangkan waktunya untuk mendengar acara webinar kali ini. Dan mungkin ke depannya kita akan melaksanakan webinar series.
Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Saya tutup sesi webinar kali ini. Selamat siang. Makasih semua. Bye. Terima kasih.